Ya, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang bab 3 soal budaya organisasi. Definisinya, budaya mempunyai pengertian yang cukup luas dan dapat dilihat dari berbagai aspek. Budaya organisasi menurut Robin dan Judley 2008 adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan satu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Budaya kultur merupakan seluruh pola pemikiran, perasaan, dan tindakan dari suatu kelompok sosial yang membedakan dengan kelompok sosial lainnya. Budaya organisasi adalah suatu deskriptif, bukan seperti kepuasan kerja yang lebih bersifat evaluatif. Biasanya, tradisi dan cara umum dalam melakukan segala sesuatu yang ada di sebelah organisasi saat ini merupakan hasil atau akibat dari yang telah dilakukan sebelumnya dan beberapa besar kesuksesan yang telah diraihnya di masa lalu. Hal ini mengarah pada sumber tertinggi budaya tersebut, organisasi, para pendirinya. Proses penciptaan budaya terjadi dalam 3 cara. Pertama, pendiri hanya merekrut dan mempertahankan karyawan yang sepikiran dan berperasaan dengan mereka. Kedua, pendiri melakukan introdinasi dan menyosialisasikan cara pikir kepada karyawan. Terus di sini ada model of state. Dimensi perbedaan budaya menurut Hofstede meliputi power distance, collective individualisme, masculinity, familiarity, dan uncertainty of adance. Menurut Hofstede, sebuah bangsa memiliki budaya. Pada tahun 1994, ia juga mengklaim skala penerimaan dari motivasinya mengenai kebudayaan bangsa yang disebut sebagai perubahan paradigma yang nyata telah terjadi. Power distance adalah satu dari dimensi budaya nasional yang merefleksikan jarak jawaban yang telah ditentukan dalam beragam negara ke dalam pertanyaan mendasar tentang bagaimana mengelola fakta bahwa orang dalam keadaan tidak seimbang. Suatu klaster tersusun dari pernyataan yang terkait dengan power inequality. Dari pertanyaan ini, Hofstede menyeleksi 3 yang paling kuat terkait. Tujuan formula PDI adalah menjamin bahwa tiap-tiap 3 pertanyaan menunjukkan bobot yang seimbang yang terdapat pada indeks akhir dan nilai indeks terjarak dari 0 untuk negara power distance yang rendah sampai 100 untuk negara dengan power distance yang tinggi. 3 pertanyaan survei yang digunakan untuk menyusun power distance index adalah: 1. Pertanyaan yang menunjukkan kekhawatiran atau ketakutan karyawan atau bawahan. 2. Pertanyaan yang menunjukkan perasaan karyawan terhadap lingkungan kerja terkait dengan gaya otakrasi atau paternalistik. 3. Pertanyaan yang menunjukkan dan mengekspresikan preferensi respondens karyawan. Hasil analisis menunjukkan bahwa negara-negara Latin seperti Amerika Latin, Prancis, dan Spanyol, juga negara-negara di Asia dan Afrika memiliki power distance yang tinggi.
Dalam mengukur perbedaan power distance juga dapat dihubungkan dengan perbedaan-perbedaan di dalam keluarga, sekolah, tempat kerja, provinsi dan ide-ide besar dalam negara. Kolektivis vs individualis. Mayoritas orang di dunia yang tinggal dalam suatu komunitas yang memiliki minat pada kelompok membeli secara individu disebut sebagai masyarakat kolektivis. Minoritas orang di dunia hidup dalam masyarakat di mana minat-minat individu di atas minat kelompok. Masyarakat itu disebut sebagai individualis. Inilah perbedaan antara individualis dan kolektivis. Personal time, memiliki suatu pekerjaan yang memberikan Anda waktu yang cukup untuk kehidupan personal atau keluarga. Individualis, freedom, memiliki kebebasan. Challenge, memiliki tantangan pekerjaan yang dilakukan mana Anda dapat mencapai prestasi yang berarti bagi pribadi. Kolektivis, training, memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan Anda atau mempelajari keterampilan baru. Physical condition, memiliki kondisi kerja fisik yang baik. Use of skill, secara penuh menggunakan keterampilan kemampuan Anda dalam pekerjaan. Dan ada juga masculine and feminine. Perbedaan biologis menggunakan terminologi male and female, sedangkan peran sosial dibedakan dengan peran maskulin dan feminim. Terdapat perbedaan antara maskulin dan feminim. Maskulin, earnings, memiliki kesempatan untuk meraih pendapatan yang besar. Recognition, memperoleh pengakuan yang layak. Advancement, memiliki kesempatan untuk maju ke tingkat pekerjaan yang lebih tinggi. Challenge, memiliki pekerjaan yang menantang untuk berprestasi. Feminim, manager, memiliki hubungan kerja yang baik dengan superior di atas Anda. Cooperation, bekerja baik dengan orang lain. Living area, hidup di lingkungan menarik bagi Anda dan keluarga Anda. Employment security, memiliki jaminan di mana Anda dapat bekerja pada perusahaan Anda sepanjang yang Anda inginkan. Uncertainty evidence, terminologi uncertainty evidence telah dipinjam dari organisasi sosiologi Amerika, khususnya dari karya James G. Martz. Cara untuk mengatasi ketidakpastian merupakan bagian dari bidang setiap manusia di negara manapun. Setiap lingkungan masyarakat telah berkembang secara untuk merendahkan kegelisahan tersebut. Cara-cara tersebut dapat berasal dari bidang teknologi, hukum, dan agama. Terdapat table power distance, long term orientation, uncertainty avoidance, masculinity feminim, individualist and collectivist, cultural difference. Itu saja dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai budaya organisasi menurut OCAA atau juga Organizational Culture Assessment Instrument. Jadi OCAA ini merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Profesor Robert Quinn dan Kim Cameron. Instrumen ini digunakan untuk memberi penilaian terhadap budaya perusahaan saat ini dan memetakan keinginan perubahan organisasi atau perusahaan melalui empat model kultur dan 6 pendekatan organisasi. Jadi, OCAA ini sudah dipercaya dengan kevalidasian data-data yang telah disurvei. Selanjutnya saya langsung saja membahas mengenai 4 model kultur yang ada di OCAA ini. Yang pertama, hierarchy culture. Jadi budaya ini sangat menekankan pentingnya struktur yang baik dan rapi dalam organisasi. Semua proses kerja diatur secara baku dan sistematis. Lalu yang kedua yaitu market culture. Jenis budaya ini mengedepankan kompetensi yang ketat dan tinggi. Bahkan bagi organisasi dengan market kultur yang kuat, situasi persaingan yang ketat dan tinggi
itu bukan hanya ditunjukkan bagi kompetitor bisnis saja, melainkan pada karyawannya juga. Lalu yang ketiga, clan culture. Model atau jenis budaya ini menitik beratkan kepada hubungan dan sistem kekeluargaan. Lalu yang terakhir, ad hoc roster culture. Model budaya ini bersifat mengalir, artinya anggota organisasi ini tidak dibatasi oleh struktur. Dia dibebaskan untuk mengeluarkan ide kreatifnya, inovasi, serta berpandang ke depan dan mandiri. 6 dimensi kultur organisasi diantaranya yaitu dominant characteristic, organizational leadership, management of employees, organizational glue, strategic emphasis, dan terakhir kriteria for success, yaitu 6 dimensi kultur organisasi. Budaya organisasional. Budaya organisasi merupakan salah satu peluang untuk membangun sumber daya manusia melalui aspek perubahan sikap dan perilaku yang diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan yang sedang berjalan dan yang akan datang. Budaya organisasi yang kuat mendukung tujuan-tujuan perusahaan. Sebaliknya, jika organisasi lemah, itu akan menghambat tujuan perusahaan. Nah, menurut Hofstede membagi budaya organisasional ke dalam 6 dimensi praktek. Yang pertama yaitu process-oriented versus result-oriented. Jadi, dimensi ini menggambarkan harapan manajemen terhadap para karyawan untuk terlibat secara langsung dalam suatu proses bisnis. Lalu yang kedua yaitu employee-oriented versus job-oriented. Artinya, bahwa dimensi ini menggambarkan kepedulian organisasi terhadap orang dan tugas mereka. Orientasi karyawan merujuk pada kesejahteraan karyawan. Kalau sementara orientasi tugas itu menunjuk pada upaya penyelesaian tugas. Organisasi hanya tertarik pada tugas yang dilakukan para karyawan. Lalu yang ketiga yaitu parochial versus professional. Parochial orientation menekankan identitas karyawan pada organisasi. Dimensi ini mempertentangkan identitas karyawan pada organisasi dan tugas yang dilakukan karyawan. Orientasi profesional menekankan identitas karyawan berdasarkan kompetensi mereka. Lalu yang selanjutnya, open system versus closed system. Open system sendiri menggambarkan keterbukaan para manajer dan karyawan terhadap kritik, saran, dan perbedaan pendapat. Sementara closed system memungkinkan organisasi tertutup dan sangat sekretif, artinya rahasia. Mereka sangat menjaga kerahasiaan dalam suatu perusahaan tersebut. Lalu yang selanjutnya, loose control versus tight control. Dimensi kedua ini mencerminkan pola kontrol terhadap kebiasaan kerja organisasi. Organisasi yang loose control, anggota organisasi tidak harus melapor jika mereka tiba di tempat kerja lebih awal atau mengambil waktu istirahat lebih lama. Juga, manajemen tidak secara aktif mengontrol perilaku tersebut, akibatnya efisiensi biaya diabaikan. Sementara tight control, organisasi mengawasi perilaku karyawan secara ketat demi menjaga efisiensi biaya. Normatif versus pragmatik. Artinya, dimensi ini menegaskan cara-cara pelayanan organisasi terhadap permintaan dan harapan para pelanggan. Pragmatic oriented menekankan fleksibilitas pelayanan, sementara normatif oriented menekankan pelayanan yang bersifat prosedur formal dan terinci. Terakhir, yaitu perbedaan budaya organisasional dan budaya nasional. Budaya organisasional ini terdiri dari pedoman papan yang berakar pada praktek-praktek. Jadi ini menitik beratkan pada praktek-praktek organisasi
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada 7 karakteristik utama yang secara keseluruhan merupakan hakikat budaya organisasi, yang yaitu inovasi dan keberanian mengambil resiko, perhatian pada hal-hal terinci, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, keagresifan, stabilitas. Lalu budaya nasional. Budaya nasional ini lebih menekankan pada simbol-simbol, nilai, ritual, dan tradisi masyarakat yang berada di daerah tertentu. Bahasa, makanan, dan tradisi keluarga semua berakar pada budaya nasional. Jadi budaya nasional dalam praktek manajemen ini apabila tidak sesuai dengan budaya nasional yang telah dipercaya dan dianut, karyawan akan merasa tidak enak, tidak puas, tidak berkomitmen, dan tidak menyukai. Karyawan akan merasa tidak suka atau terganggu bila diminta oleh manajemen untuk bertindak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budayanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Putra Utama, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh budaya organisasi, tantangan budaya, dan perilaku organisasi produktif. Yang pertama yaitu pengaruh budaya organisasi. Budaya memiliki sejumlah fungsi dalam organisasi, yaitu yang pertama, budaya sebagai penentu batas-batas. Berarti budaya menciptakan perbedaan yang membuat unik suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Maksudnya di sini ialah setiap organisasi pasti memiliki budaya yang berbeda-beda. Sehingga budaya yang berbeda-beda ini membedakan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Yang kedua yaitu budaya meningkatkan stabilitas sistem sosial, karena budaya adalah perekat sosial yang membantu menyatukan organisasi. Dalam organisasi pasti terdiri dari individu-individu, dan setiap individu pasti memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga budaya yang berbeda ini membuatnya di dalam organisasi menjadi saling terlengkapi antara satu budaya dengan budaya lainnya, sehingga ia dapat meningkatkan stabilitas sistem sosial dalam organisasi. Yang ketiga yaitu budaya memuat rasa identitas suatu organisasi. Kita jelaskan tadi bahwasanya setiap organisasi pasti memiliki budaya yang berbeda, sehingga budaya dalam setiap organisasi memuat rasa identitas yang ada di dalam organisasi antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu budaya memuat lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan individu. Maksudnya di sini ialah di dalam organisasi pasti membuat karyawannya mengedepankan kepentingan organisasi daripada kepentingan individu mereka sendiri-sendiri. Jadi mereka memuat komitmen terhadap yang sesuatu yang lebih besar, yaitu kepentingan organisasi daripada kepentingan individu mereka sendiri. Yang terakhir yaitu yang kelima, budaya membentuk sikap dan perilaku. Setiap karyawan yang ada di dalam organisasi atau individu yang ada di organisasi pasti akan dibentuk sikap dan perilakunya ketika ia di dalam organisasi karena pengaruh dari budaya organisasi. Kemudian ada ciri-ciri budaya yang punya standar dan etika tinggi yang mempengaruhi jalannya organisasi. Jadi ciri-cirinya ada 3, yaitu yang pertama budaya yang memiliki toleransi terhadap resiko yang tinggi, dan yang kedua yaitu budaya yang fokus pada sarana juga hasil yang didapatkan. Yang ketiga yaitu budaya yang menyatukan antara anggota organisasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu materi tentang tantangan budaya. Setiap orang pasti memiliki budaya yang berbeda. Yang dimaksud dalam tantangan budaya di dalam organisasi di sini ialah perbedaan antara seseorang dengan organisasi, budaya seseorang dengan organisasi. Jadi seperti ini dijelaskan di buku bahwa ia pengaruh antara budaya seseorang dengan organisasi. Contohnya, seseorang yang memiliki budaya malas bekerja, ia mendapatkan pekerjaan di sebuah organisasi yang memiliki budaya yang menuntut untuk bekerja keras, sehingga
perbedaan yang terjadi antara seseorang dengan organisasinya ini membuat ia harus berubah. Inilah disebut tantangan budaya, membuat ia harus berubah menjadi memiliki budaya yang menuntut untuk kerja keras di suatu organisasi. Perubahan inilah yang disebut dengan tantangan budaya. Kemudian selanjutnya yaitu materi yang terakhir, yaitu perilaku organisasi produktif. Beberapa kunci karakter organisasi produktif adalah jika anggota dari organisasi berperilaku, yaitu ada banyak. Yang pertama, disiplin, kreatif dan inovatif, sinergi, visioner, adil, peduli sosial, mandiri, toleransi, demokratis, nasionalisme, internasionalisme, tanggung jawab, taat beribadah, jujur, kerja keras, etos kerja, kritis, kasih sayang dan peduli, sederhana serta ikhlas. Yang pertama saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama yaitu disiplin. Disiplin adalah instruksi sistematis yang dimaksudkan untuk melatih seseorang atau mengikuti perintah tertentu. Seseorang yang disiplin dia bersedia untuk mencapai tujuan dengan mengorbankan kepentingan individualitas. Yang kedua yaitu kreatif dan inovatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang telah dimiliki. Jadi sifat kreatif dan inovatif ini sangat dibutuhkan di dalam organisasi, karena seseorang yang memiliki sifat ini akan memunculkan sesuatu yang baru di dalam organisasi, sehingga ia memunculkan produk-produk baru untuk organisasi. Yang berikutnya yaitu sinergi, yakni sikap perilaku yang menunjukkan upaya-upaya untuk memadukan berbagai pekerjaan yang dilakukan. Jadi seseorang yang memiliki sifat sinergi ini dia bisa melakukan pekerjaan yang banyak, ia bisa melakukan pekerjaan yang satu dengan yang lainnya itu disatukan menjadi satu, sehingga membuat pekerjaan dalam organisasi lebih cepat selesai. Yang selanjutnya yaitu visioner, yakni pandangan, wawasan dan kemampuan seseorang untuk membangun kehidupan masa depan yang lebih baik. Ia berpikir ke depan. Maksudnya dalam visioner ini seseorang itu berpikir ke depan yang membuat dia menjadi lebih baik. Yang selanjutnya yaitu adil, sikap perilaku seseorang yang menunjukkan upaya untuk melakukan perbuatan yang sepatutnya sehingga terhindar dari perbuatan yang semena-mena dan berat sebelah. Kemudian yaitu peduli sosial, sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yaitu ada mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Kemudian toleran, bersifat atau bersikap menghargai, membolehkan pendapat yang berbeda dengan pendapat sendiri. Sifat toleran ini sangat dipentingkan dalam organisasi. Karena mengapa? Karena jika seseorang tidak memiliki sifat toleran, maka ia akan tidak menghargai perbedaan pendapat yang ada dalam organisasi, sehingga ia akan membuat perpecahan dalam organisasi. Kemudian yaitu demokratis. Demokratis berarti memiliki rasa hormat dan tanggung jawab, kritis, melakukan diskusi dan dialog, bersikap terbuka, rasional dan adil. Kemudian nasionalisme, yakni cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa. Kemudian ada internasionalisme, yakni cara berpikir, bersikap dan berbuat seorang yang menunjukkan bahwa bangsa dan negaranya merupakan bagian dari dunia, sehingga dengan memajukannya dengan berkiprah di dunia internasional. Kemudian yaitu tanggung jawab, sikap dan perilaku seseorang dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan benar dan tidak menunda-nunda. Jadi tanggung jawab ini sangat penting dalam organisasi, karena jika seseorang tidak bertanggung jawab atas tugas yang ia lakukan, maka ia akan semena-mena akan tugas tersebut dan biasanya ditelantarkan. Kemudian ada taat beribadah, yaitu senantiasa menjalankan perintah beribadah dalam agamanya serta menjauhi larangan dalam agamanya. Jadi ini sangat penting dalam organisasi. Karena mengapa? Karena dengan taat beribadah bisa dijelaskan bahwasanya seseorang saja
ia taat beribadah terhadap Tuhannya. Mungkin dalam organisasi dia juga bisa taat dalam pemimpinnya. Kemudian jujur, perilaku seseorang yang berdasarkan realita yang terjadi dan tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, menipu, dan lain-lainnya. Ini juga salah satu sifat yang harus dimiliki seseorang dalam organisasi, karena jika seseorang itu tidak memiliki sifat jujur atau ia memiliki sifat pembohong, maka ia tidak akan dapat dipercaya oleh organisasi tersebut. Mungkin sekian materi yang saya jelaskan. Jika ada yang salah saya minta maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.